Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Baik anak-anak, pada materi hari ini kita sudah memasuki kompetensi dasar 3.4. Memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah, menyebutkan dalil nakli tentang iman kepada malaikat, menyimpulkan tugas-tugas malaikat, menganalisis sifat-sifat malaikat. Nah, silahkan kalian perhatikan materi berikut ini. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesamaan dengan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tidak pernah menjumpa dengan malaikat, tapi kita harus percaya akan keberadaan malaikat. Beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keberadaan malaikat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat sebagai berikut. Selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan nama dan tugas malaikat. Di dalam Al-Quran memang tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Dan malaikat yang wajib kita ketahui dan kita imani sebagai berikut ini. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruh Al-Quds, Ar-Ruh Al-Amin, dan Namus. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagikan rizki. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup terompet atau sangkakala.
saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Yang kelima adalah malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Yang keenam adalah malaikat rokib. Malaikat rokib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Yang ketujuh adalah malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Yang kedelapan adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas mengatur dan menjaga kesejahteraan penghuni surga. Yang kesembilan adalah malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah yang bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Itulah nama-nama malaikat yang harus kita ketahui dan kita imani. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Malaikat. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat makhluk gaib. Malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Pikirannya jernih dan lurus. Malaikat tidak mempunyai nafsu. Jin. Jin diciptakan dari api. Jin adalah makhluk gaib. Jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin makan dan minum. Jin pikirannya berubah-ubah. Jin memiliki nafsu. Yang terakhir adalah manusia. Manusia diciptakan dari tanah. Manusia adalah makhluk kasat mata. Manusia ada yang patuh dan ada pula yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia makan dan minum. Manusia pikirannya berubah-ubah. Manusia memiliki nafsu. Jadi kalian sudah tahu kan apa perbedaan dari malaikat, jin, dan manusia. Di sini Ibu akan menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan para malaikat. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika kita meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, itulah materi yang sudah Ibu jelaskan. Silahkan kalian pahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian bisa bertanya kepada Ibu. Setelah itu, kalian silahkan kerjakan latihan berikut ini. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan kerjakan di buku tugas. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita orang yang baik dan selalu menjadikan kita orang yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.